Ibu-ibu wal hadirat jamaah majlis taklim, itulah lugat atau terjemah Sundanya. Sekarang Indonesia dan insya Allah penjelasannya masih tentang maksiat badan. Artinya maksiat yang disebabkan oleh badan. Nah, diantaranya sebagaimana tadi dikatakan wal wasmu dan mentato. Jadi wasmu itu tato. Nah, ini mau di tangan, mau di kaki, banyak kan sekarang ya. Waduh, kalau udah ada tato katanya gagah ya. Mau di badan, pokoknya mau di mana aja dah. Yang jelas tato dan ini baik bagi laki-laki maupun perempuan itu haram ya. Bahkan nauzubillah itu nanti bisa menghalangi kesahan sholat. Karena apa? Karena tato itu bahannya najis. Jadi dia di dalam bukan, di luar bukan. Makanya tuh kalau yang memang betul-betul mah tobat ya. Kadang-kadang suka sampai di Triska, sekarang mah pakai laser itu ya. Nah, itu kalau memang nggak membahayakan. Kalau memang membahayakan, udah tobat aja lah, lo mau tahu gitu ya. Ya pokoknya mah kalau memang belum, jangan coba-coba. Kalau udah terjadi, tobat. Apa sebabnya? Nah, karena ini sangat dikecam, bahkan dikutuk oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis ya, la'anallahul wasimata wal mustausimata. La'anallahul wasimata wal mustausimata. Allah ngutuk. Tahu ngutuk apa? Nyumpain gitu ya. Kan kalau situ suka disumpahin lah gitulah pokoknya lah. Jangankan dikutuk sama Allah ya, sama suami juga kan udah gak enak. Bahkan sama anak aja ya, apalagi sama Allah. Nah tuh ternyata orang baik laki-laki maupun perempuan yang mentato atau ditato itulah yang dikutuk. Jadi bukan yang ditatonya aja, termasuk yang bikinnya segala tuh. Makanya kalau punya kerjaan tukang tato sama aja itu juga. Kan kadang-kadang ada ya sengaja dia. Tuh. Terutama nih kalau tukangnya mungkin beberapa ya, tapi ketika yang ditatonya ini banyak nih. Apalagi sekarang zamannya keren ya, bahasanya gagah kalau ada tato. Itu jangan sampai ya. Ya. Kemudian wa hajrul muslimi, dan membiarkan orang Islam pokok salasin lebih dari 3 hari illa li ujrin syar'in, kecuali karena ujur syara. Jadi termasuk maksiat badan, dosa, disiksa, nauzubillah, adalah
ngebiarin, maksudnya mah nggak ngomong lebih dari 3 hari. Tuh, itu. Ini bukan aja tetangga atau saudara, tapi muslim. Mau laki-laki, mau perempuan, kalau udah nggak negor sapa lebih dari 3 hari, itu dosa maksudnya ya. Nauzubillah. Nah bahkan ini tentunya kalau ketemu nih, dia boro-boro nyapa ya, malah berpaling. Jadi pengertian nggak ngomong ini kalau ketemu, nggak nyapa ini kalau ketemu. Adapun kalau dianya nggak ketemu mah, walaupun beberapa tahun nih, ya bagaimana ya? Atau nggak ketemu ya? Itu nggak masalah. Jadi sekali lagi, yang dimaksudkan dengan di sini nggak ngomong juga lebih dari 3 hari, yang mana itu hukumnya nggak halal berarti haram dan dosa pastinya ya. Itu kalau memang ketemu nggak nyapa, ya nggak uluk salam, apalagi nyampe buang muka mah, itu dia ya maksudnya mah. Jadi kalau emang nggak ketemu mah nggak masalah, begitu. Tuh ya. Emang ini kadang-kadang mah, ya orang kalau udah benci ya, boro-boro nyapa itu, ketemu juga mules, ya enak ya. Ya padahal mah makin diikutin itu makin jadi tuh. Kudunya paksain. Ini sebagai ancaman ya, peringatan nih, simak. Baginda Nabi SAW bersabda, la yahillu, tidak halal li muslimin, bagi orang muslim, ayajuro, untuk meninggalkan atau tidak ngomong akhahu, kepada saudaranya muslim nih, bukannya saudara sekandung atau apa ya, saudara muslim, sebab kita sesama muslim saudara. Pauko salasati ayamin, lebih dari 3 hari. Tuh, kalau nggak halal berarti haram. Terus akibatnya, paman hajarahu ya, siapa orang yang meninggalkan saudara muslimnya, nggak ngomong pokok salasin, lebih daripada 3 hari, pamata, kemudian dia mati, dahola, maka pasti dia masuk annaro, neraka. Tuh. Jadi gue ya, jangan ngikutin ego. Pokoknya mah kalau ketemu mah, walaupun dipaksa-paksa juga, paksain aja kudunya ya, nyapa, biarin di hati mah. Yang penting nyapa, jangan diikuti nanti nih karena benci gitu ya. Tadi boro-boro nyapa, malah buang muka tuh. Sebab ancaman itu ya, kalau dia nggak ngomong sesama saudara muslim, padahal mah sering ketemu, ya, tapi nggak nyapa, itu kalau mati, walaupun diahnya itu ahli ibadah, tetap ya pasti masuk neraka. Nauzubillah min kali. Makanya ya. Ya. Ya buang muka dia. Iya. Jadi biarin ya. Iya. Kalau memang nanti kita ada pengecualian ya. Kalau memang kita udah negor bakal nyapa gitu ya, tapi dia malah buang muka, berpaling, itu mah tinggal urusan dia sama Allah. Dan memang kalau memang dia tabiat gitu, memang justru kudu ditinggalin begitu mah. Sebab nanti juga ada ya pengecualiannya. Kecuali umpamanya ada ujur syar'i itu nanti ya.
ujir sari itu gimana? Jadi dianya itu umpamanya pelaku maksiat, orangnya jahat gitu ya. Itu kalau sama kita tegur karena dia merasa dideketin, akhirnya makin jadi nih kemaksiatannya. Begitu. Adapun kalau tujuannya kita itu malah nggak ngomong, ngasih pelajaran kepada dia bahwa orang nggak demen cara perbuatan dia gitu ya. Nah itu justru nggak apa-apa. Jadi sekali lagi, memang dasarnya nggak halal, haram, nggak ngomong, nggak tegur sapa sesama muslim lebih dari 3 hari kalau ketemu ya. Itu pun kalau memang nggak ada ujur sara. Kalau ada ujur sara mah seperti dia yang banyak ahli maksiat, justru ngasih pelajaran gitu. Biar dia mikir gitu, maksudnya mah, ini orang nggak ada yang negur saya gitu kan nantinya ya. Berarti saya nih nggak baik gitu. Jadi kalau ada tujuan di situ mah nggak masalah. Dan insya Allah setiap kali kita uluk salam ya kepada seseorang yang kita tegur dengan ucapan salam, kemudian dia nggak ngejawab, itu ternyata yang ngejawabnya itu lebih baik, sangat lebih baik dari dia. Apa sebabnya? Sebab yang ngejawabnya malaikat. Nih kalau kita baunya negur kepada sesama ya, assalamualaikum, dijawab mungkin waalaikumsalam, paling ditambah warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah itu belum tentu dijabah, karena orang kan ya, apalagi banyak dosa mah ya. Tapi ketika kita assalamualaikum kepada seseorang nih, ternyata dia karena benci nggak ngejawab, malah buang muka, itu yang jawab malaikat. Jadi nggak ada ruginya, pokoknya ya. Dan insya Allah lah kalau memang kita negurnya dengan assalamualaikum mak, dia walaupun ini juga kepaksa juga jawab gitu ya. Ya seandainya sekali lagi nggak jawab juga, pasti tadi yang jawab adalah malaikat gitu ya. Ya siap. Ya itu tadi alasan tertentunya seperti gimana coba? Iya. Ya kan tadi tuh. Jadi tujuannya ngasih pelajaran ya ujur syar'i ya. Enggak masalah itu mah. Ya, maksudnya karena dia kalau ditegur karena merasa dia benar gitu ya. Iya. Akhirnya mungkin jadi nih maksiatnya. Tapi dengan kita boikot nih nggak ngomong, dia itu kemudian jadi mikir, berarti saya nggak baik nih ya. Mudah-mudahan berubah gitu. Jadi gitu tuh ya. Kalau memang ada tujuan syar'i ngasih pelajaran ke dia, nih itu nggak masalah, nggak termasuk kategori haram, nggak ngomong lebih daripada 3 hari. Ya, jadi kesimpulannya itu ya, haram juga nggak ngomong, nggak negor lebih daripada 3 hari. Satu kalau ketemu. Kalau nggak pernah ketemu walaupun lama juga nggak termasuk. Yang kedua, kalau memang nggak ada tujuan ngasih pelajaran dia. Adapun kalau ngasih pelajaran dia mah supaya dia mikir gitu ya, supaya dia nyadar gitu ya, itu mah nggak masalah, gitu. Ya. Kenapa? Iya, ya benar, bagus biar jelas gitu ya. Jadi emang ini aktual di masyarakat itu terjadi ya. Begitu. Gitu aja. Ya. Tuh. Oh ya. Lagi sholat. Kalau memang biarin dah, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ini mah sama aja ya. Iya, lebih luas lagi ya. Iya, nggak apa-apa ya. Ya bagus. Lagi sholat ada yang uluk salam ya. Nah mungkin kalau sholatnya sholat malam mah bisa rada dikuatin ya. Tapi sholat malam juga kan kalau macam yang rakaat ketiga keempatnya mah kagak kan ya. Nah jadi gini aja. Kalau memang sholat sunnah, nah itu kalau memang nggak ada orang lain sama sekali,
selain kita ya di rumah itu ya, itu kita rada kuatin aja takbirnya. Allah. Kalau seandainya enggak juga dia kedengeran, udah sholat sunnah mah kemarin dibatalin juga nggak apa-apa. Ya, kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib jangan. Jangan, ada yang uluk salam bagaimana nih? Jangan bingung-bingung. Kalau bingung mah batalin jangan, batal. Iya gitu ya. Udah langsung. Makanya aku udah bisa membedakan sholat apa nih. Jadi kesimpulannya mah kalau sholat sunnah mah adanya uluk salam. Itu kalau memang mau dibatalin juga silakan ya. Kalau enggak tergantung. Kalau memang di rumah itu enggak ada sama sekali kan jawab salam wajib gitu ya. Tapi kalau sholat wajib mah, walaupun jawab salam wajib, sholat lebih wajib lagi. Makanya tetap nggak boleh dibatalin. Paling tadi aja rada dikuatin gitu ya. Banyak Allahu Akbar gitu. Gitu. Yang jelas pokoknya sholat wajib mah jangan dibatalin. Gitu aja. Ya, kemarin kan udah ya. Betul. Ya. Itu. Kemudian wa mujalasatul mubtadi'i, dan duduk-duduk dengan orang yang ahli bid'ah awil fasiki ataupun orang fasik lil inasi untuk ya nyaman, ketenangan. Itu termasuk nih maksiat atau dosa yang disebabkan badan itu kalau duduk-duduk bareng dengan ahli bid'ah dan orang fasik. Emang ahli bid'ah yang gimana? Jadi bid'ah itu ya tentunya yang nggak ada di zaman Rasul tapi nggak baik gitu aja. Jadi nggak ada di zaman Nabi nggak baik. Adapun kalau nggak ada di zaman Nabi tapi baik mah itu mah bid'ah juga bagus. Ini mah tentunya bid'ah yang sesat. Jadi nggak semua bid'ah sesat. Ada bahkan banyak bid'ah itu terpuji. Contoh, sholat tarawih berjamaah di zaman Nabi nggak ada. Tapi kan sekarang dikerjain ya. Bagus. Azan Jumat di zaman Nabi cuma 1, sekarang 2 kali. Bagus. Banyak lah pokoknya mah. Jadi itu ahli bid'ah ya, yang memang nggak ada di zaman nabinya dan jelas-jelas itu sesat. Kemudian kalau ahli fasik siapa? Orang yang suka maksiat itu baik. Jangan tenang-tenang duduk bareng dengan mereka. Sebab sangat mempengaruhi nantinya ya. Makanya kadang-kadang ada untuk mengetahui kepribadian seseorang nggak usah ditanya langsung orangnya. Lihat aja temannya. Kalau temannya baik, mudah-mudahan baik ya. Tapi kalau temannya jelek, nauzubillah. Jadi kalau mau mengetahui kepribadian, kalau kita nanya ke orang langsung kan pasti dia nanyanya bohong aja ya. Bagaimana? Baik aja ya. Udah tanya aja, lihat aja temannya. Kalau temannya baik, insya Allah dia baik. Itu begitu. Iya. Nah jadi nih boleh. Jadi dasarnya enggak boleh tuh kita duduk bareng gaul dengan ahli maksiat. Itu aja intinya ya. Itu kalau memang kitanya takut kitanya terpengaruh ke bawah sesat nantinya ya. Tapi kalau kitanya ini yakin bisa mempengaruhi, justru dianjurkan. Makanya kira-kira nih kita kalau gaul sama dia bisa nasihatin dia enggak nih? Bisa ngerubah dia enggak nih? Kalau memang bisa ngerubah, bisa nasihatin, bagus ya. Justru itu pahalanya luar biasa. Tapi kalau justru kita yang jadi korban malah ikut-ikutan, itu sangat disayangkan ya. Nah, jadi berkenan ini nih ada sebuah hadis nih ya, yang mungkin karena waktu jadi cukup artinya aja nih ya. Simak ya. Barang siapa yang menghardik itu menentang ya, enggak mau
duduk bareng, nggak mau gabung. Orang yang melakukan bid'ah tadi itu, dan orang yang orang bid'ah ya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan rasa aman dan iman. Tuh, alhamdulillah. Jadi dia nggak sembarangan gaul. Lihat dulu nih, kira-kira kalau memang dia bukan ahli bidah, oke. Tapi kalau ahli bidah nanti dulu, sebab kalau dia itu menentang nih ya, justru luar biasa itu. Itu Allah jamin hatinya akan tenang, bahkan dipenuhi dengan keimanan. Kemudian kalau orang ya termasuk tadi ahli maksiat ya, ya bahkan nih kudunya mah kalau ada orang yang begitu tuh yang suka maksiat, itu jangan dimuliakan ya. Di sini siapa orang yang merendahkan orang yang melakukan bid'ah ataupun ahli maksiat, maka Allah memberikan rasa aman kepadanya pada hari kiamat nanti. Kan nanti ini hari kiamat nanti kan bakalannya dahsyat luar biasa ya. Tapi itu orang-orang yang waktu di dunianya dia karena tahu akibat daripada gaul dengan orang itu, boro-boro dia ngemuliakan, gaul juga kagak ya, bahkan ngehinakan gitu ya. Nah itu kalau dia ngehinakan nih, itu bakal dikasih keamanan. Tapi ini bagaimana kalau dia malah udah tahu orang itu ahli maksiat, tukang ngomongin orang, tukang bohong, tukang fitnah, pokoknya mah komplit dah. Ditemenin. Nah itu ya, siapa orang yang melembutkan hati orang yang melakukan bid'ah atau memuliakan atau menyambung dengan wajah yang ceria, dia malah manis ya, benar-benar akrab gitu dengan orang-orang yang begitu. Bagaimana tuh? Maka sungguh dia telah meremehkan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tuh? Berarti Al-Qur'an. Jadi kesimpulannya ya, kalau ada orang itu menentang, nggak mau gaul sama orang ahli maksiat, apalagi karena kekhawatiran takut ketularan ke bawah ya, itu insya Allah hatinya akan tenang dan dipenuhi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang menghinakan orang ahli maksiat, itu nanti di akhirat, tepatnya ya ketika terjadi kiamat yang mana itu dahsyat, itu insya Allah dia akan merasa aman. Tapi sebaliknya, kalau orang itu malah lemah lembut, ya solider gitu ya, malah dia pokoknya bagaimana sih, menyenangkan gitu ya dengan orang-orang yang ahli maksiat, itu hakikatnya dia sudah meremehkan juga, sudah meremehkan kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Al-Qur'an. Nah, kalau orang sudah meremehkan Al-Qur'an, itu hukumnya sudah murtad tuh. Nauzubillah min dzalik ya. Makanya jadi silakan bergaul, tapi lihat dulu. Kalau memang itu bagus, insya Allah bagus. Makanya di antara ciri kebahagiaan seseorang dunia maupun akhirat itu temennya bagus. Apa sebabnya? Kalau dia berbuat baik, berbuat buruk, kan dibilangin jangan gitu ya. Dan ketika berbuat baik didukung, iya gitu, kan gitu. Tapi kalau temennya jelek, coba deh. Begitu mau berbuat baik, lah sok gitu ya. Iya. Sok soleha, sok rajin. Gitu kan ya? Bahasanya dibully ya. Zaman sekarang mah dibully gitu, diejek gitu. Udahlah, masih muda ini katanya. Tapi giliran berbuat buruk karena sesuai dengan selera mereka,
didukung, bahkan ketika belum berbuat itu malah difasilitasi. Makanya kadang-kadang ada gini ya, anak muda nih, tadinya nggak doyan minuman, awalnya dia nggak doyan, tapi karena temannya tukang minuman, itu pertama dijajal, kan boro-boro dia mau beli juga dari mana ya, dimodalin, ditraktir lah bahasanya ya. Nah kan lama-lama jadi doyan ya. Iya. Nah itu. Iya, makanya tuh. Iya bebai tuh. Ini sangat menentukan yang namanya teman ya. Ya kalau memang tadi, kalau memang bisa mempengaruhi silakan, gede pahalanya. Tapi kalau mantap terpengaruh, jangan, hati-hati ya. Ya mungkin itu mudah-mudahan manfaat.